Halo, assalamualaikum Rangers semua. Salam lestari. Dan di video kali ini Panji punya dokumentasi video di saat Panji menemui seorang sahabat member Dream Team. Ya, dia adalah seorang petualang dan juga pelestari satwa, khususnya reptil, sama seperti saya. Nah, Mas Ratno namanya. Mas Ratno tinggal di Purwokerto, Jawa Tengah. Dan waktu itu Panji sempat mengunjungi Mas Ratno untuk membuat petualangan seru terkait melihat berbagai macam satwa yang ada di lereng Gunung Slamet. Ya teman-teman, tapi bukan cuma itu kunjungan Panji ke Mas Ratno. Nah, belum lama ini Panji juga sempat mengunjungi Mas Ratno ke rumahnya, di mana Panji melihat beberapa peliharaan Mas Ratno dengan kondisinya yang tetap sehat dan makin banyak. Program untuk pelestarian reptil atau ular lokal pun masih dijalani sama Mas Ratno. Nah, seberapa banyak sih peliharaan Mas Ratno saat ini di rumahnya? Nah, biar gak cuma Panji yang tahu, Rangers bakal Panji ajak ke tempatnya Mas Ratno di Purwokerto buat ngenal hewan-hewan eksotik yang dia punya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana corona di sini? Alhamdulillah udah mulai membaik. Udah membaik ya? Mudah-mudahan loh ya. Kemarin kan sempat zona merah nih, Purwokerto. Tapi sekarang aman ya? Aman. Alhamdulillah. Panji lagi ada di shelternya Mas Ratno. Jadi shelter ini ada di Purwokerto. Dan di sini tuh bukan cuma koleksi ular-ular yang emang ditangkarkan, ada juga banyak banget kolibri lokal. Nah, tenang. Di sini Mas Ratno programnya keren. Gak kalah keren dari Panji karena dia bikin program pelestarian untuk ular lokal ya Mas ya. Siap. Jadi ular lokal dari alam itu memang sengaja dikembangbiakan di sini oleh Mas Ratno dengan dikawinkan, mau yang normal mau yang kelainan, dan itu memang ada yang dijual dari hasil ternaknya, ada yang dilepas lagi ke alam ya Mas ya. Sebagian kita Rilis lagi kan untuk pelestariannya, gokil banget. Dan mungkin banyak reptil di Indonesia yang udah bisa menernakan ular ya Mas. Cuma kan banyaknya tuh lebih ke morph, lebih ke yang kelainan genetik. Kalau Mas Ratno enggak, dia yang lokalan tuh dikawinin. Ini ngapain sih? Mas Ratno lagi ngapain? Oh, ini saya lagi bersih-bersih kandang dan ini tinggal kasih makan ya hewan kesayangan. Mas, kok cakep banget Mas. Ini sebenarnya dia tuh emang kelainan genetik atau lokality sih Mas untuk Purwokerto tuh kayak gini, kuning gini memang? Memang pada umumnya jenis Trimeresurus puniceus ini berwarna gelap ya, kebanyakan kan coklat, hitam ya. Nah, ini kok cetar gitu, kuning gitu, bagus ya? Ini memang kalau kata teman-teman sih ini termasuk hypo ya. Morph ya. Berarti memang morph yang memang bagus gitu ya, morph yang bagus, langka lah. Dan ini Mas Ratno indukannya awalnya dapat dari alam. Dulu memang awalnya dapat dari alam. Pas baru dapat juga saya sempat kaget, dah kok ini ada Puniceus dengan warna secerah ini gitu. Iya, jadi saya ambil, saya kawinkan dengan indukan yang ada di rumah sini. Normal. Normal, dan akhirnya saya dapat anakan yang kuning. Kemudian induknya saya lepas lagi. Berarti ini udah anakan dari induk yang dari alam itu. Ini udah termasuk F2 ya. F2 ya. Tuh teman-teman, jadi program pelestariannya Mas Ratno tuh nyata ya. Jadi ular yang dipelihara ini udah hasil dari tangkaran cross tangkaran antara si indukan alam dan indukannya memang udah lahir di kandang ya Mas ya. Tapi normal. Akhirnya keluar ini. Nah, dan ini berarti pure dia lahir di kandang dong indukannya. Betul. Dan makanya ini juga sepasang kan. Jadi pejantan kuning dan betina kuning. Makanya kemarin keluar kan kuning semua. Karena emang genetiknya udah kuat. Ini udah kasih makan Mas? Ini baru tak kasih dua ini. Masih kurang. Tapi Mas, walaupun penampilannya cantik banget ya, tapi mematikan. Ini jenis ular berbisa tinggi ya. Makanya harus hati-hati ya teman Panji. Jadi Trimeresurus puniceus ini tuh ular yang sering banget ditemuin di daerah ketinggian ya. Ketinggian, dan mereka hidup kadang di tanah, kadang juga di pohon. Nah, mereka ini memiliki bisa yang emang kuat, yaitu dari bisa hemotoksik ya Mas ya. Betul. Itu kalau kena gigit akibatnya bahaya, bisa fatal. Bisa fatal.
Nah, ini Mas Ratno. Heeh. Kan Mas Ratno punya banyak koleksi bagus. Nah, Ya ada lah. sombong. Iya teman-teman, ini informasi nih. Panji kan ada shelter, ya kan? Ada shelter di Purwakarta. Shelter King Cobra. Nah, Panji itu dapat sebagian untuk pakan King Cobra itu memang masih ambil separuh dari alam, tapi separuh kita beli dari sini. Jadi hasil penangkaran Mas Ratno itu aku ambil yang kayak ular-ular jalinya ya Mas ya, ular apa, ular sapinya, Kalau breed. masih banyak lah di alam. Itu ambil dari Mas Ratno gitu loh. Jadi hasil tangkaran Mas Ratno Panji beli untuk pasokan bahan makanan King Cobra di sana di shelter. Mas Ratno masih komunikasi terus ya Mas ya. Siap. Gitu. Ngomong-ngomong, ini juga baru lahiran kemarin, ini Gonyo banyak itu ada Mana, Mas? 10 ekor. Itu pada sembunyi di lubang. Oh iya. Karena dia kan jenis alboreal kan. Mas bisa keluarin nggak Mas biar teman Panji bisa lihat Mas. Ini lihat nih anakan-anakan yang udah dipanen, ini ada anakan ular itu Mas, gampang Mas ambil dulu Mas. Nah ini makanan King Cobra yang Panji ceritain itu teman-teman. Panji suka ambil dari Mas Ratno tuh jenis-jenis ini, jenis-jenis ular poros gitu kan. Kemudian aduh, aku kejedot, sakit banget. Hati-hati dong Mas. Nah ini kan Tuh, Mas, tuh. koros ya, jali ya Mas ya. Jadi petias mukosus. Ini berarti sebean Mas Ratno ya, dari hasil diternakin di sini. Ini masih kecil. Nah ini yang anakan-anakan Gonyosoma oxypalum atau ular hijau ekor abu ya Mas ya. Ini umur 4 hari nih Mas. 4 hari. 4 hari belum ganti baju ini. Tuh. Baru lahir banget, banyak banget tadi lihat pada ngumpul di sela-sela batang kayu ini. Ini sampai gede, umurnya biasa berapa lama sih Mas sampai dia gede tuh? 1 tahun udah gede. Udah gede. Untuk dewasanya sekitar 3 tahun lah. 3 tahun udah bisa kawin. Udah. Berarti 1 tahun udah bisa kawin berarti kan. Ini Blue Insul ya? Sumbawa Sumbawa. Ya, atau benar. Ini kiriman dari Sumbawa dari Sumbawa kan, iya kan? Sumbawa sampai Pulau Komodo nih kalau penyebaran. Ini kalau nggak salah ada yang kuning juga, tapi wetar ya. Wetar. Tapi aduh gampang mati ya. Iya. Piara wetar berapa kali itu mati. Tapi kalau Blue Insul ini masih awet Mas. Kalau Bandel. cepat beradaptasi dia. Kalau wetar saya juga beberapa kali gagal. Mas, aku mau nanya nih Mas, kenapa sih ya Piper tuh warnanya kok bagus-bagus ya? Maksudnya ada yang biru, ada yang kadang agak oranye, ada yang oranye, ada yang hitam gitu kan? Karena faktor lokality juga itu ngaruh selain kelainan genetik kan. Kalau Lokality itu daerah asal mereka. Iya betul. Oke, berarti mereka menggunakan warna selain untuk berburu, untuk jadi identitasnya juga ya, bisa jadi gitu ya. Nah, selanjutnya katanya punya 2 kobra istimewa. Adalah itu masih seperti biasa ya, Pinky. Oh, si Pinky masih ada? Cil. Sama Kimcil. Ini si Pinky. Si Pinky. Ini waktu Panji kesini setahun yang lalu belum segede gini nih. Ini emang pink dari kecil Mas. Albino kan dia kan? Albino. Matanya merah soalnya. Dan walaupun dia memiliki nama yang cantik ya, Pinky kan nama yang cantik kan, tapi dia kobra berjenis kelamin jantan. Jantan. Namanya Pinky. Kenapa Mas? Ya sesuai dengan warnanya lah. Keren. Ini kobra loh teman-teman, bukan. Maksudnya ketika kita provokasi dia akan mulai menyerang dengan melebarkan hood atau lehernya ya Mas ya. Dan dia juga dapat meludahkan bisanya. Ya, itu ya bedanya sama Naja yang dari Thailand. Berbeda Ya. dengan kobra yang ini. Oh itu king ya Mas ya? Itu king kobra. Ini king kobra juga ternyata sih teman-teman. Tapi ukurannya nggak terlalu besar. Ini buat contoh edukasi mungkin ya Mas ya. Kalau misalkan ini jantan. Tinggal nyari betinanya. Betinanya ada Hakuja, si kobra siluman ular putih. Siluman ular putih. Mana? Lihat coba. Ada. Udah ada. Ada. Atau kamu belum ada? Yuk. Nah, teman-teman udah puas kan lihat si kobra pink ini? Ini cakep banget nih albino dan katanya udah ada jodohnya. Tahun lalu Panji kesini itu belum ada jodohnya ya Mas ya. Masih jomblo kan, masih kecil juga. Iya. Nah sekarang kita mau lihat Yakuza. Hakuza siluman ular putih. Si ratu ular putih. Iya putih loh. Ini nggak pink ya, dia lebih putih. Iya benar Mas. Tuh Mas. Iya. Wah ini mah bener putih. Betul. Oke. Nah bedanya yang tadi sama yang ini, walaupun hampir sama-sama putih selintas, kalau misalkan kalian perhatiin dari detil warna di lehernya, yang si Pinky itu emang ada pinknya tuh lebih ke oranye gitu ya Mas ya. Dia lebih pink. Lebih pink banget itu. Terus matanya merah
dan memang albino. Nah kalau yang ini leukisme atau leukistik, Dia memiliki mata hitam, walaupun warnanya putih, hampir sama dengan si Pinky, tapi bedanya adalah Pinky albino, ini leukisme. Gitu. Mas, berarti ini siap dikawinin nih sama Pinky nanti? Ya ini paling tinggal nunggu kondisi si Hapuja. Ini kebetulan kan habis stres karena habis mengalami kecelakaan, habis keguguran dia. Sempat kawin sama yang mana, Mas? Sama si Kimcil tapi bukan si Pinky. Oh yang silver ya? Bukan silver. Jadi warnanya tuh macam-macam teman-teman, karena memang kelainan genetik gitu. Ada yang albino, ada yang putih, kemudian putih leukisme gitu ya. Ada yang silver tuh masuknya apa dia, Mas? Sulfur ya hitungannya ya. Cuma sulfur kan biasanya lebih ke kuning ya, silvernya silver coklat kekuningan. Tapi kalau si Kimcil ini silvernya lebih tajam gitulah. Oh si Kimcil. Ada juga kan sulfur yang normal, cuma warnanya beda. Ini kita masukin dulu. Siap. Nah ini si silver, kita lihat. Oh ini kok galak banget, Mas? Ini memang karakternya nakal banget. Kok gini? Makanya dia diberi nama si Kimcil karena aktif banget ya, kayak kancil. Ini emang gini ya karakternya? Iya. Nyembur-nyembur. Tuh. Dirinya kayak King Cobra loh, Mas. Pernah Cobra? Ini. Wih ngeri ya. Ini beda banget dengan sulfur normal loh, Mas. Ini sulfur. Kok jadi kayak silver gold gini Jadi sih? silvernya agak ke krim ya. Bahaya banget ini. Benar-benar ular yang sebaiknya dipelihara oleh expert kalau misalkan mau piara. Karena ini ular berbisa mematikan ya. Nah kalau kalian yang emang mau miara ular, sebaiknya piara yang tidak berbisa dan hasil penangkaran. Nah sedangkan yang berbisa biarin aja di alam. Iya. Woi tenang Kimcil tenang ya. Nah teman-teman, kobra Jawa itu salah satu ular yang memang mematikan, dan di Indonesia korban gigitan dari ular ini cukup banyak, mengingat banyak petani yang menggarap sawah, petani yang menggarap kebun itu terkena gigitan dari ular ini. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena serum mati bisa untuk kobra Jawa itu sudah ada ya Mas di Indonesia kayak gitu. Jadi kalau kalian kena gigit dan emang itu lukanya parah, jadi kalian sebaiknya langsung bawa di rumah sakit. Asik ya Rangers, bisa lihat Mas Ratno dengan koleksi ularnya yang mengerikan ya. Ya, jangan lupa bahwa peliharaan Mas Ratno itu kebanyakan adalah ular yang berbahaya dan berbisa. Jadi ketika lihat Panji sama Mas Ratno pegang ularnya pakai tangan, itu mohon untuk tidak ditiru ya, karena berbahaya sekali. Menganggap semua jenis ular itu berbisa ketika kita tidak tahu adalah hal yang lebih baik kita lakukan daripada kita so tahu terus megang ular itu dan kemudian kita terkena patuk ularnya dan berakibat fatal untuk diri kita sendiri. Jadi ketika kita memang tidak tahu jenis ular apa yang kita temukan, sebaiknya jangan pernah asal pegang, apalagi dengan tangan kosong, karena akan sangat berbahaya. Tidak hanya mengunjungi rumah Mas Ratno, waktu itu Panji juga diajak kembali untuk mengeksplor lereng Gunung Slamet, tapi bukan di malam hari seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya Panji diajak Mas Ratno mengeksplor lereng Gunung Slamet di siang hari. Satwa apa yang bisa kami temukan dan keindahan apa yang bisa kami lihat di sana? Selanjutnya di next video petualang. Same clothes as yesterday. I'm upset 'cause every day's the same. When you try so hard to stay above the surface,